warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan apa dan bagaimana Power of Soul. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, Power of Soul di dalam peranannya untuk pengobatan, salah satu pengobatan alternatif, kami tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan pijat-pijat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga metode pengobatan Power of Soul ini aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Sesuai dengan namanya yaitu Power of Soul, maka metode pengobatan Power of Soul ini banyak menggunakan kekuatan kolbu atau yang kita kenal dengan soul tadi. Karena itu di dalam proses pengobatannya, seorang penterapi Power of Soul, dia harus terus menjaga hatinya, menjaga kolbunya dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, cemburu, dan sebagainya. Nah, dengan dia terus menjaga hatinya dari kotoran-kotoran hati tadi, maka seorang penterapi Power of Soul tanpa dia sadari, hatinya akan memancarkan sinar-sinar basmala. Hatinya akan memancarkan sinar-sinar kasih sayang. Nah, sinar-sinar basmala atau sinar-sinar kasih sayang itulah yang disalurkan ke tubuh para pasiennya. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 40.000 pasien yang telah merasakan manfaat dari teknik pengobatan Power of Soul ini. Dari 40.000 pasien tadi, setelah kita adakan pertanyaan, ternyata selain daripada kesembuhan yang didapat, mereka juga merasakan dampak-dampak lain dari proses terapi Power of Soul ini, yaitu hatinya menjadi lebih tenang. Karena itu saya pikir tidak ada salahnya apabila para pemirsa untuk mencoba salah satu alternatif daripada pengobatan yang ada di muka bumi ini, yaitu Power of Soul. Dan kalau memang ada waktu, silakan membaca bukunya yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya ada sakit mah, tapi makin hari makin lama tuh kok makin parah gitu. Sekarang nggak menjalankan makan aja, di sela-sela waktu kapan aja bisa nongol gitu, bisa muncul gitu. Nah itu parahnya kalau udah sakit gitu kan dia nekan ya ke atas, nanti udah nekan ke atas kan nekan ke dada ini kayak sesek gitu. Nah sebentar bawahnya udah macam-macam, oh jangan wah jantung, jangan ini gitu. Jadi waktu itu udah kemana-mana saya, udah ke dokter, treadmill untuk cek jantung, nggak bilang apa-apa. Lalu endoskopi 2 kali bahkan saya endoskopi gitu. Pas ketika istri saya bilang, kamu lihat deh hari Sabtu Minggu tuh suka ada Ustadz Sony. Saya kan paling males lihat gitu-gituan kan, paling lihat tapi terus saya lihat aja gitu, lihat nonton sekali 2 kali, terus saya lihat kayaknya menarik nih saya gitu. Karena gini, saya udah terlalu banyak makan obat. Saya balik ke dokter, obat. Ini obat. Tas saya ke kantor itu Pak, kalau dibuka sebagian bahan kantor, sebagian obat. Saya nggak mau lagi tergantung dengan obat gitu. Saya pertama kali datang tuh dibilang terapi 5 kali. Terapi pertama alhamdulillah itu mungkin 90% udah hilang mah saya. Karena saya tahunya gini Mas, pada waktu saya naik mobil macet, kan udah jam makan siang tuh, jam 1, setengah 2. Saya langsung, saya kok terang-terang aja ya gitu. Kalau saya barang saya kok nggak pusing ya. Nah itu, saya tanya di situ. Ya Allah subhanallah gitu. Maksudnya ya Allah bikin jalan saya, tetap yang menyembuhkan Allah ya, melalui Pak Sony. Saya itu udah lama ya sakit, ada rasa takut, cemas. Penyakit gak ada tapi rasa takut, cemas gitu. Jadi mau keluar saya takut, mau keluar rumah gitu, takut. Terus awalnya sih belum gitu. Keluar rumah takut, terus naik lift, dia keramaian, takut itu semua. Awalnya kan saya kan ada saudara, ada teman untuk kasih tahu ya, untuk mungkin dari mah atau lambung atau apa gitu kan. Emang ada yang dari jadi takut, jadi pusing, jadi sesak nafas. Emang itu yang saya alami kan. Saya periksa ke dokter ya ternyata oke, dikasih obat itu apa, tapi dia pengaruh semua itu. Nah saya malam kan agak terganggu, gak bisa tidur karena ada dirasakan rasa sesak kan. Nah saya pasang TV, gitu aja, saya pasang TV kan malam-malam gitu ya. Lihat acara sekali, besoknya kan hampir tiap hari itu kan. Di TV saya lihat lagi kok kayak dari ucapan Bapak Ustadz Sony Sukses itu kok enak gitu. Saya yakin wah
gimana kalau saya berobat ke sana gitu. Jadi saya gak usah pikir panjang. Dalam pertemuan pertama saya merasa udah bisa tarik nafas saya. Udah bisa tarik nafas saja malam tuh udah. Tapi ditemani masih ya di keluarga. Tapi untuk malam mau tidur saya udah bisa tarik nafas, bisa kesesak. Udah, terus pertemuan kedua sudah saya udah bisa belajar keluar sendiri. Yang ketiga saya hampir 99% saya sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini tentunya saya Marsha Nada selama 1 jam ke depan menemani Anda dalam program Inspirasi Pagi. Sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan pagi hari ini tentunya bersama terapi kalbu sudah hadir bersama Marsha ada Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali ya. Tentunya juga hadir bersama kami di sini sudah ada Ibu Nani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya Ibu pagi hari ini? Baik, alhamdulillah ya Ibu. Nanti kita sharing dengan Ibu tentunya mengenai penyakit yang pernah Ibu derita ya. Iya, dan pemirsa di rumah juga bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung di sini dengan kami, silakan hubungi di 021 5155 111. Namun sebelumnya, wah ini ada tema yang menarik nih pagi hari ini yaitu mengenai hamba ya Pak Ustadz Sony. Sebenarnya apa sih hamba itu dan apa kaitannya dengan terapi kalbu sendiri? Silakan. Terima kasih Mbak Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tema kita hamba. Menurut saya tema ini menarik sebab hampir semua dari kita pasti kita mengidolakan kalau suatu hari kita bisa menjadi hamba-hamba Allah. Kalau kita memiliki seorang putra-putri, kita pun ingin putra-putri kita menjadi hamba-hamba Allah. Memiliki suami, memiliki istri, ingin suami atau istri kita adalah hamba-hamba Allah. Jadi hamba ini nampaknya menjadi goal kita bersama. Nah, timbul pertanyaan sekarang, hamba ini apa? Nanti akan kita coba bahas pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan power of soul dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga terjangkau pasti buatku percaya diri. Wajah indah berseri bila pakai FOE2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Maniak Bola, Forum Bola. Menurut kalian gimana nih tim kesayangannya? Ini baru fans sejatinya Manchester City ini. Manchester City, supporter klub Indonesia. Silmi, ini kan masjid nih ya. Saya ingin Islam tunjuk aja. Silmi dalam Islam. Ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu, masuklah. Senyum Quran. Kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum.
Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Inspirasi Pagi, dan sekali lagi kami mengundang Anda di 02151555111. Memang sekarang masih kita akan membahas mengenai hamba, tadi sempat terpotong sedikit ya, mengenai bagaimana sih agar kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Silakan Pak Ustadz Sony. Terima kasih Mbak Mas ya. Para pemirsa televisi yang berbahagia, kembali lagi ternyata memang hamba ini menjadi goal kita bersama. Sebenarnya kalau kita ingin tahu hamba ini apa sih, kok ini menjadi idola kita bersama. Ternyata hamba ini sinonim atau sama dengan pelayan. Jadi kalau kita melihat, wah dia adalah seorang hamba yang baik, maka kata-kata hamba bisa diganti dengan, wah dia adalah seorang pelayan yang baik. Jadi kalau dia adalah hamba Allah, mah bisa diganti dengan kata-kata dia adalah pelayan Allah. Timbul pertanyaan sekarang, bagaimana agar kita bisa menjadi seorang hamba yang baik? Para pemirsa televisi yang berbahagia, kalau saya ingin memberikan satu ilustrasi, saya pikir yang paling tepat ilustrasi dalam satu rumah tangga. Katakanlah ada sebuah rumah yang besar, rumah itu bagus, ada majikan, ada pekerja rumah tangga di situ. Si majikan seleranya luar biasa, macam-macam seleranya. Nah, sebagai seorang pekerja yang baik, sebagai seorang pelayan yang baik, maka sudah seharusnya si pelayan tadi mengakomodir, mengikuti atau melayani selera dari majikannya yang bermacam-macam tadi. Nah, demikian juga kita dengan Allah. Allah di dalam ayat kursi telah mengklaim atau mensertifikat bahwa alam jagat raya ini beserta seluruh isinya ini adalah kerajaan Allah, di mana di dalam ayat kursi ditegaskan bahwa kerajaanku ini meliputi langit dan bumi beserta seluruh isinya. Jadi sudah disertifikat sama Allah bahwa ini alam jagat raya ini beserta seluruh isinya adalah milik Allah. Nah, tinggal bagaimana kita bisa tidak menjadi pelayan Allah di kerajaan Allah tadi. Nah, agar supaya kita bisa menjadi pelayan yang baik, maka kita harus mau menjaga aset-aset Allah. Baik itu sungainya, baik itu pohon-pohonnya, hutan-hutannya. Jangan kita kotorin, jangan kita tebang sembarangan. Baik itu ciptaannya berupa makhluk hewan, jangan kita membinasakan seenaknya saja. Demikian juga dengan bangsa manusianya. Bangsa manusia yang beraneka ragam ini jangan kita menebar benci, menebar dengki dan sebagainya. Nah, ternyata pada saat kita ingin menjadi pelayan Allah yang baik di kerajaan Allah tadi, kita berhadapan dengan diri kita sendiri, yaitu ego yang ada di dalam diri kita itu. Dia berupa iri, dia berupa dengki, buruk sangka, sombong dan sebagainya. Para pemirsa televisi, sangat sulit bagi kita untuk melakukan pelayanan di kerajaan Allah yang demikian besar ini apabila kita dimotori dengan iri di dalam diri kita. Saya ambil contoh misalkan, kita iri dengan sesuatu yang menurut kita dia berbeda dengan kita. Kita dengki dengan sesuatu yang berbeda dengan kita, maka sangat sulit bagi kita untuk melakukan pelayanan. Nah, karena itu setiap agama punya cara dan gaya untuk mendidik umatnya dalam rangka memerangi kotoran-kotoran hati itu. Kebetulan karena saya beragama Islam, maka saya gunakan cara Islam yang sudah dipakem, yang kita kenal dengan rukun Islam. Nah, kebetulan karena sekarang ini adalah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan atau puasa ini masuk di dalam komponen rukun Islam. Para pemirsa televisi yang berbahagia, membuang satu kotoran hati yang bernama iri, dengki, itu setengah mati susahnya. Betul. Karena itu perlu direbus, hati kita ini perlu direbus, dibersihkan. Nah, ternyata bulan suci Ramadan ini adalah tempat yang paling tepat bagi kita untuk merebus hati kita, agar hati kita ini menjadi fitri, menjadi suci. Makanya kalau kita perhatikan bulan suci Ramadan ini diakhiri dengan Idul Fitri. Artinya apa? Setelah direbus itu hati kita dari kotoran-kotoran hati, diharapkan nanti akan menjadi hati yang suci. Nah, hati yang suci inilah hati yang siap untuk melakukan pelayanan, atau hati yang siap untuk menjadi seorang hamba Allah
Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Sony Sutrisna, sangat luar biasa ya tentunya penjabaran mengenai hamba ini sendiri. Tentunya kita sendiri juga ingin menjadi hamba yang beriman dan bertakwa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah, amin. Baik, nanti tentunya kita juga masih akan membahas mengenai tema ini. Namun bagi Anda pemirsa yang ingin datang langsung ke terapi kalbu, Marsha akan bacakan alamatnya, ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021 858 229 atau di 0218500413. Silakan Anda datang, tentunya insya Allah Pak Ustadz Sony Sutrisna dapat membantu Anda mengobati dan memberikan solusi untuk kesembuhan Anda. Nah, mungkin kita akan sharing nih mengenai kesembuhan kesehatan. Nah, ini kan tentunya sudah ada Ibu Nani di sini ya. Kita mau sharing nih Ibu. Waktu itu Ibu sakit apa kalau boleh tahu? Gula. Oh, gula ya. Oke. Nah, itu awalnya gejala-gejala yang Ibu rasakan apa Ibu? Kok badan tuh gampang lemas, terus pusing terus ya, apa? Suka kesemutan kah gitu. Kesemutan. Sholat segala tuh kok. Ini kok di bagian mana itu kesemutannya Ibu biasanya? Kaki. Di kaki ya. Oh, jadi sering seperti itu iya, ya Ibu ya. tapi kita kan belum tahu, belum cek ke dokter. Kita diem aja, kenapa sih ini kok ini gitu. Terus akhirnya cek ke dokter, katanya ada gula. Oh, gula. Cukup tinggi waktu itu Ibu. Pernah sih sampai 260. Oh ya Allah, udah cukup tinggi ya. Iya. Nah, itu kondisi berapa lama Ibu mengalami hal-hal seperti itu? Kurang lebih. Mungkin ada tahunan atau bulanan? Setengah tahun. Oh, setengah tahun ya? Iya. Ya Allah. Terus Cukup tersisa juga ya. Terus waktu itu berobat ke dokter, dikatakan, wah ibu ini harus minum obat seumur hidup. Waduh, obat seumur hidup, aku dalam hati udah umur begini. Iya. Terus ntar efeknya apa? Efeknya gitu, apa kan ya? kimia ya dek ya. Terus kita nyoba ke alternatif, pengobatan alternatif gitu, tapi belum ke Pak Ustadz Sony ya. Nanti mungkin kita akan lanjutkan dulu ya Ibu ya. Kita akan melihat jeda pariwara berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari terjangkau pasti buatku percaya diri. Wajah indah berseri bila pakai FOE2. Jus yang di blender dengan menggunakan juicer itu apa? Buah-buah itu kan mineral. Jadi kalau kita cuma minum airnya doang, itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau di harus ada blender. blender, bukan jus. Fitness tuh yang kalau ngikutin sehari kalori bahkan Iya, ribet ya. Mungkin gua nggak cukup pintar untuk tahu seperti itu gitu, tapi artinya asal kandungan 4 sehat 5 sempurna yang ini. Orang-orang yang tidak pernah berselawat terhadap Nabi, melalui peringatan seperti ini akhirnya kita tergerak hatinya untuk berselawat. Satu patut lagi buat AA, ya kan? Ikan asin pakai rujak, silakan diterusin AA rejak. Nyambung. Apakah musibah ini bagian daripada takdir? Iya. Antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Biar kata rumahnya kecil, dadanya gede. Jangan mikirin yang Indahnya berpikir menyambut pergantian tahun, jadi lebih banyak. Silmi, ini kan masjid nih ya. Saya ingin Islam tunjuk aja. Silmi dalam Islam. Ayyuhallazina amanu udkhulu masuklah. Senyum Quran. Kita akan menghafal Al-Quran semudah senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Forumers, kembali lagi di Info Seru Maniak Bola, Forum Bola. Menurut kalian gimana nih tim kesayangannya? Ini baru fans sejatinya Manchester City nih. Manchester City, supporter klub Indonesia.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Dan sekali lagi Marsha mengundang Anda di 0215151111. Bagi Anda nih yang gemar membaca buku ya, ada dua buah buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh. Dan yang satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah, kedua buku ini insya Allah dapat memberikan inspirasi juga bagi kehidupan Anda tentunya dalam memaknai hidup. Apalagi mungkin berkaitan dengan tema kita hari ini itu mengenai hamba. Bagaimana kita menjadi hamba yang baik ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin kita masih akan sharing lagi dengan Ibu. Namun kita akan buka line telepon terlebih dahulu. Mungkin sudah menghubungi kami di 0215155511. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa, di mana Pak? Bersama Pak Iwan di Tasikmalaya. Baik, Bapak Iwan di Tasikmalaya. Silakan langsung saja dengan Ustadz Sony Sutrisna, apa yang dikeluhkan Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, selamat pagi. Saya mau menanyakan ini, saya punya keluhan lambung sama kepala pusing, lalu ditambah ada cemasnya. Kira-kira mohon ada apanya Bapak? solusinya Pak Ustadz. Ada takutnya, rasa takut. Oh, ada rasa cemas ya. Oke, Iya. ketakutan ya. Kurang lebih sudah cukup Pak Ustadz Sony? Cukup. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Iwan sudah menghubungi kami ya Pak ya. Insya Allah Bapak mendapatkan solusi dari sini. Silakan dijawab Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Jadi tadi sedikit ya saya coba lakukan deteksi. Memang di daerah sekitar lambung itu ada asam lambung di sana Pak. Nah, asam lambung di sana itu yang dia kalau dia naik mendesak ke atas ini, itu yang mengakibatkan Bapak timbul rasa cemas, gelisah ya. Diiringi dada berdebar. Nah, sudah mulai muncul gejala rasa takut seperti itu. Jadi untuk sementara waktu hindari dulu gorengan,